Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Fadilah dari semester 3 Prodi Pendidikan Bahasa Arab STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Teologi Islam yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Fajar, MAG. Di sini, sebelum saya menjelaskan bagaimana dan seperti apa teologi Islam modern dari Said Ahmad Han, di sini saya akan menceritakan terlebih dahulu mengapa terjadinya pemikiran-pemikiran ini. Nah, ketika dulu ada sebuah peristiwa yang dinamakan dengan perang Siffin. Ada kelompok yang merasa dirugikan dan ada juga kelompok yang merasa diuntungkan. Kelompok yang merasa dirugikan yaitu kelompok Ali, dan kelompok yang diuntungkan yaitu kelompok Muawiyah sebagai khalifah yang tidak resmi. Nah, pada peristiwa tahqiq tersebut ada sekelompok yang tidak setuju, bahkan menyebutkan bahwa peristiwa tersebut sudah tidak berhukum kepada Allah. Bahkan darah mereka halal untuk dibunuh. Dan dari sanalah muncul pemikiran-pemikiran yang membahas mengenai dosa besar, kedudukan akal dan wahyu, free will, predestination, dan sebagainya. Nah, teologi ini disebut dengan teologi klasik, di mana adanya teologi klasik ini mempengaruhi perkembangan Islam pada saat itu. Namun, hanya saja teologi ini hanya berkutat atau berfokus kepada persoalan langit sehingga tidak bisa dihadapkan dengan masalah-masalah sosial atau empiris. Dalam hal ini muncullah pergerakan pembaharuan Islam gunanya untuk membongkar teologi klasik yang selama ini sangat melangit. Nah, teologi Islam modern hadir dengan rekonstruksi baru dan mengikuti perkembangan zaman sehingga bisa memecahkan masalah-masalah sosial. Salah satu pelopor dari teologi Islam modern ini adalah Said Ahmad Han. Sebelum saya menceritakan bagaimana riwayat hidupnya dan juga pemikiran dari Said Ahmad Han, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakang dari pemikiran Islam modern Said Ahmad Han. Jadi, Said Ahmad Han ini berasal dari India, yang dimana India pada saat itu memiliki 3 invasi. Invasi yang pertama adalah invasi bangsa Arya, dan yang kedua invasi agama Islam, yang terakhir adalah ada invasi bangsa Inggris. Pada saat itu, Said Ahmad Han berada di bawah kekuasaan Raja Mongol, yang pada akhirnya kekuasaan tersebut ditaklukkan oleh Inggris. Melihat kondisi Islam yang tidak stabil pada saat itu karena ditaklukkan oleh bangsa Inggris, membuat Said Ahmad Han tergerak kembali untuk membangkitkan suasana Islam pada saat itu. Nah, jalur atau langkah yang diambil dari Said Ahmad Han ini adalah berteman dengan orang Inggris. Nah, pertemanannya menghasilkan pemikiran Said Ahmad Han ini menjadi brilian dan juga jenius, sekaligus mendukung pemikirannya yang mengutamakan atau mengedepankan akal dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Dengan pemikirannya, ia menyuarakan bahwa pentingnya menggunakan akal dalam perkembangan kehidupan manusia. Nah, Said Ahmad Han percaya bahwa setiap daya-daya yang telah diberikan Tuhan itu akan membuat perubahan atau peradaban baru seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Inggris pada saat itu. Nah, dalam hal ini fokusnya Said Ahmad Han mengenai tentang kedudukan akal, mengenai tentang perbuatan manusia, dan juga hukum sebab akibat kausalitas atau yang disebut dengan sunnatullah. Langsung saja kepada riwayat hidup dari Said Ahmad Han. Said Ahmad Han lahir di Delhi pada tanggal 17 Oktober tahun 1817. Menurut keterangannya, dia berasal dari keturunan Husain, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah dan Ali. Ayahnya yang bernama Mir Mutaki, beliau adalah seorang pemuka agama atau pemimpin agama pada saat itu. Karena keturunan Said pada saat itu dia memperoleh pengaruh besar. Bahkan dia dihormati oleh Raja Mongol. Tak kalah, kakeknya yang bernama Said Hadi, beliau juga seorang panglima perang pada saat itu. Bisa dilihat kehidupan dari Said Ahmad Han ini berkecukupan melihat dari dirinya yang masih keturunan dari Husain dan juga ayahnya seorang pemimpin agama disusul dengan kakeknya yang juga panglima perang. Tetapi semenjak kakeknya wafat, harta bendanya mulai menurun, disusul dengan ayahnya yang juga wafat pada tahun 1838.
keuntungan dari tanahnya mulai menurun dan juga hilang. Nah, hal ini membuat Said Ahmad Han yang masih muda harus mencari penghidupannya sendiri. Kita lanjutkan saja kepada riwayat pendidikan dari Said Ahmad Han. Ketika kecil atau ketika masih muda, Said Ahmad Han ini bisa dibilang belum terlalu sistematis dan juga terlalu mendalam ilmu pengetahuan yang dia miliki. Tetapi di bawah asuhan ibunya yang sangat bijaksana menjadikan Said Ahmad Han yang masih muda memiliki jiwa yang cerdas. Apalagi dia memiliki sebuah hobi membaca yang kemudian ilmu pengetahuannya itu sangat luas. Selain itu, dia juga mempelajari studi Islam yang lazim dipelajari oleh masyarakat India pada saat itu. Seperti contohnya ilmu-ilmu sains, fisika, dan juga matematika. Oleh karena itu, membuat Said Ahmad Han sukses dalam karirnya. Pada usia 18 tahun, dia bekerja di India Serikat Timur. Tetapi sebelumnya, dia mempunyai 2 pengalaman bekerja. Pengalaman yang pertama itu, dia pernah menjadi hakim pada Departemen Hukum di New Delhi. Selain itu, dia juga pernah menempati jabatan pada lembaga peradilan di Aligarh dan juga Fatehpur. Nah, pada tahun 1846 dia kembali ke New Delhi untuk melanjutkan pendidikannya. Usianya yang bisa dibilang panjang, bahkan sampai ke 80 tahun, itu bisa dipecahkan menjadi 4 periode. Periode pertama, 20 tahun pertama itu periode khusus untuk pendidikannya. Nah, periode 20 tahun selanjutnya yaitu pada tahun 1857 sampai ke 1877 fokusnya dia kepada aktivitas kesejahteraan umum khususnya dalam pendidikan Islam pada saat itu. Nah, periode yang terakhir yaitu tahun 1877 sampai 1898 bisa dibilang itu periode yang sangat mengesankan bagi Said Ahmad Han karena dia mempunyai reputasi menjadi seorang pemimpin atau seorang pengajar terbesar di India pada abad 19. Bahkan ia menciptakan sarana pendidikan masa panjang dengan mendirikan The Anglo Muhammadan Oriental College di daerah Aligarh dan juga perhimpunan ilmuwan. Mari kita lanjutkan kepada pemikiran teologi Islam modern Said Ahmad Han. Tadi sudah dijelaskan sedikit dalam latar belakang bahwasanya pada saat itu umat Islam terkalahkan oleh orang-orang Inggris. Mengapa pada saat itu memang kondisinya umat Islam itu tidak mengikuti perkembangan zaman sehingga dikalahkan oleh bangsa Inggris. Nah, pada saat itu bangsa Inggris mampu menciptakan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, dari sana Said Ahmad Han bisa menyimpulkan bahwasanya mereka bisa sampai mengikuti perkembangan zaman bahkan menciptakan ilmu pengetahuan dan juga teknologi itu menggunakan akal. Mengapa si Whitroll menggambarkan bahwasanya Said Ahmad Han ini adalah Mu'tazilah kayak gitu karena mengedepankan akal untuk menghadapi masalah-masalah sosial dalam kehidupan. Nah, karena Said Ahmad Han ini mempunyai pemikiran bahwasanya mengedepankan akal dalam situasi apapun, oleh karena itu bergabungnya dia dengan orang-orang Inggris itu dapat mendukung pemikiran dia gitu, sehingga kan dia memiliki pemikiran yang jenius dan juga brilian bahwasanya umat Islam India pada saat itu tidak boleh diam saja, tetapi sebagai umat Islam dia percaya bahwasanya memang akal itu mempunyai batasan gitu. Dari sana Said Ahmad Han percaya pada kebebasan akal kayak gitu, sekalipun memang akal itu mempunyai batasannya. Dan juga itu bisa kita lihat dari segi pemikiran atau kedudukan akal menurut Said Ahmad Han. Melanjutkan kepada perbuatan manusia menurut Said Ahmad Han. Nah, jika tadi bagaimana kedudukan akal itu seperti halnya pemikiran dari aliran Mu'tazilah, lain halnya dengan dengan perbuatan manusia. Kalau Said Ahmad Han ini menganut pada aliran Qadariyah gitu. Jadi manusia itu diberikan daya-daya oleh Tuhan, lalu ya tinggal manusia itu sendiri yang ingin memanfaatkan daya-daya tersebut. Nah, atau bisa kita sebut dalam aliran Qadariyah ini adalah free will dan free act. Jadi manusia bebas dalam menghendakkan sesuatu. Nah, melihat perkembangan zaman pada saat itu, melihat umat Islam pada saat itu terkalahkan oleh bangsa Inggris karena memang mereka itu istilahnya telah diberikan oleh Tuhan daya-daya tetapi tidak mau memanfaatkan daya-daya itu gitu.
Jadi ya mereka stucknya hanya di persoalan langit, dia hanya oh iya seperti ini, sejalannya lah, seperti halnya kalau aliran Jabariyah mah hanya mengikuti alur yang diberikan Tuhan gitu. Jadi seperti kita itu wayang saja yang digerakkan gitu ya. Nah beda kalau misalkan pemikiran dari Said Ahmad Han ini, ya manusia itu mempunyai kekuatan, telah diberikan kekuatan oleh Tuhan, tinggal kitanya loh yang mau berusaha untuk memanfaatkan daya-daya itu. Nah jadi jangan sampai ada kata ada suatu kalimat yang menyalahkan, mengapa takdir saya begini, mengapa kalau misalkan kita melihat tadi kemunduran Islam ini dikalahkan oleh orang-orang Inggris, ya mungkin saja orang Islam pada saat itu tidak mau memanfaatkan daya-daya yang telah diberikan Tuhan gitu. Jadi atau berkembangnya suatu zaman itu dilihat dari sebagaimana dia bisa memanfaatkan daya-daya yang telah diberikan oleh Tuhan gitu. Makanya bisa kita rangkum lah ya dalam segi hal akal dan juga perbuatan manusia. Jadi Said Ahmad Han itu menggunakan paham dari Mu'tazilah dan juga Qadariyah seperti itu. Misalkan kita contohkanlah dalam kehidupan sehari-hari dari pemikiran dari Said Ahmad Han ini tentang menggunakan akal dan juga memfungsikan daya-daya yang telah diberikan oleh Tuhan. Misalkan gini, kalau misalkan ya kita sebagai manusia kan pasti ingin berhasil gitu, pasti ingin menjadi orang atau pribadi yang sukses gitu. Nah kita kan pasti tidak hanya percaya bahwa takdir kita itu misalkan kita mah udah aja gak punya apa-apa, udah ditakdirin sama Tuhan, kan takdir kita mah sudah tertulis gitu. Kalau misalkan pikirannya ya kita udah aja, kita mah gak akan maju, udah ditakdirin gak punya apa-apa, misalkan kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan dengan pemikiran tadi, Said Ahmad Han itu pasti menolak, karena ya kamu gak punya apa-apa karena kamu gak punya usaha, gak ada usaha gitu. Akalnya udah terbatas, kayak udah ini udah ditakdirin, kamu gak bisa jadi apa-apa. Nah kayak gitu, itu pemikiran yang salah menurut Said Ahmad Han. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-harinya mah ya kamu kalau mau sukses kamu harus berusaha kayak gitu. Jadi jangan terpacu kepada takdir Tuhan yang udah ditetapkan saya tidak mempunyai apa-apa. Nah oleh karenanya berarti kalau menurut akal, kalau kamu ingin sukses kamu harus berusaha. Nah dengan apa caranya? Yaitu dengan memfungsikan daya-daya yang telah diberikan oleh Tuhan. Kamu bekerja, kamu berdoa, tidak cukup dengan berdoa saja, tapi kamu harus melakukan istilahnya ikhtiar gitu, harus ada ikhtiarnya seperti itu. Nah mungkin itu ketika kita gambarkan dalam kehidupan sehari-hari lah ya istilahnya seperti itu. Dari beberapa persoalan ini bisa kita simpulkan bahwasanya Said Ahmad Han ini mengapa terjadinya pemikiran dari Said Ahmad Han ini, karena yang pertama melihat kondisi umat Islam India pada saat itu tidak stabil gitu, sehingga dia memberanikan diri dan memutuskan untuk berteman dengan bangsa Inggris. Nah dengan tujuan apa? Ya hanya ingin melihat mereka itu seperti apa, kok bisa sampai menciptakan ilmu pengetahuan dan juga teknologi gitu. Sehingga pada saat itu menciptakan umat muslim di India menjadi lebih baik lagi. Nah dengan puncaknya dia dapat mendirikan sebuah bangunan yang bernama The Anglo Muhammadan Oriental College di daerah Aligarh dan juga perhimpunan ilmuwan. Nah jadi pemikiran teologi Islam modern Said Ahmad Han ini, yang pertama, kedudukan akal itu sama dengan aliran Mu'tazilah, di mana akal itu mempunyai kedudukan yang paling tinggi, sekalipun akal mempunyai batasan. Nah yang kedua itu mengenai perbuatan manusia, mengikuti atau sama sepaham dengan aliran Qadariyah, yang dimana manusia itu diberikan kekuatan, diberikan daya-daya oleh Tuhan, tinggal kitanya mau melakukan atau memanfaatkan daya-daya itu. Nah yang ketiga mengenai tentang hukum kausalitas atau sunatullah, itu tidak ada pertentangan karena segala apa yang di dunia ini sudah tercantum di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dicukupkan sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Yaktimini syukron ala ihtimam, billahi bisabilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.